Dan media cyber Indonesia ini memang kita masuk di era di mana demokrasi kita itu ditopang dengan trust, kepercayaan. Kalau pra-demokrasi atau non-demokrasi itu ditopang dengan fear, rasa takut. Jadi kalau ada rejim otoriter mau bertahan, caranya rasa takut itu dikuatkan. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya pasti tumbang. Itu udah rumus seluruh dunia. Nah, kalau mau demokrasi itu menguat, terkonsolidasi, maka trust itu harus menebal, harus menguat. Dan inilah kuncinya agar konsolidasi demokrasi itu terjadi. Nah, kita sudah menyaksikan bagaimana media digital berhasil menggerus rasa takut. Berbagai rejim di dunia itu tumbang karena rasa takut hilang. Takut hilang itu merasakan rejim bergelimpangan satu-satu. Semua yang otoriter itu begitu dahsyat diterpa oleh kekuatan digital. Kita saksikan beberapa tahun yang lalu ketika Arab Spring dan berbagai tempat lain tumbang karena kekuatan digital. Nah, tantangan kita sekarang adalah bagaimana media digital membangun trust. Karena kita berada di sebuah negara demokrasi dan trust itu kepercayaan itu dibangun dengan adanya media yang mengedepankan objektivitas, mengedepankan transparansi, akurasi, ya prinsip-prinsip jurnalistik lah yang sudah ada di situ. Begitu itu dikedepankan, maka dia memunculkan trust. Karena kita di pemerintahan ini sering sekali mengalami fenomena yang unik akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini bukan beberapa bulan, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini. Yaitu dulu kalau pemerintah itu menyampaikan kabar lewat Kementerian Penerangan, waktu itu kan masih Kementerian Penerangan, menyampaikan itu sebagai propaganda, publik itu menengok ke media dan tanya, betul tidak yang dikatakan oleh pemerintah? Hanya ke media, lalu media memverifikasi, oh iya benar, oh tidak. Nah sekarang sering terjadi, media menulis, publik tanya ke pemerintah, benar tidak yang ditulis media? Nah ini bergeser, yang seharusnya ketika melihat itu percaya, sekarang justru sering tanya kepada pemerintah. Akibat dari sebuah ekosistem yang dengan berbagai catatan memunculkan kecepatan, menyalahkan akurasi dan lain-lain. Nah, ini PR barangkali teman-teman untuk sama-sama kita dadakan sehingga trust itu menguat. Dan kita berharap dengan begitu nantinya demokrasi di Indonesia akan makin terkonsolidasi karena media cyber menjadi salah satu unsur penguat dari trust dari masyarakat. Lalu teman-teman sekalian saya hormati, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbagi sebuah visi tentang Jakarta karena sangat relevan dengan ini. Karena tadi teman-teman ketika kita di ruang tunggu tadi sempat bicara tentang masyarakat masa depan, digital dan lain-lain. Kebetulan kita ada lesson learn-nya di sini. ITP-nya udah siap belum ya? Udah siap, saya mau tumpang tayangkan di sini. Jadi numpang tayang di tempat ini. Nah, saya lihat. Kalau boleh, mereka lagi mengerjakan situ. Oke, intinya begini teman-teman sekalian, sebelum nanti kita sampai kepada slide-nya. Jadi, kita semua menjalani pandemi. Tapi belum tentu kita semua mengalami pandemi. Jangan remehkan kata-kata. Kan kata Pak Ketua dari kata. Sekedar menjalani semua melewati, tapi mengalami artinya mengambil hikmah dari yang dijalani. Sama-sama kuliah 4 tahun, pengalamannya ada yang pengalamannya ekivalen 2 tahun, ada yang pengalamannya ekivalen 8 tahun. Kenapa? Karena dia mengambil hikmah dari yang dia jalani. Kita sama-sama semuanya, sedunia ini menjalani pandemi selama 2 tahun, tapi pengalamannya, nilainya tiap orang beda-beda. Tiap wali kota beda-beda, tiap gubernur beda-beda, tiap kepala beda-beda. Tergantung seberapa banyak dia mengambil hikmah dari yang dia jalani. Itulah pengalaman. Nah, kami di Jakarta ingin mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Jadi kita mengubah
tata kita dalam banyak sektor, dari mulai kesehatan sampai tata ruang sampai masalah pendidikan. Tata ruang misalnya, kita kalau bangun rumah susun sekarang tidak lagi tipe 36, 48, karena tipe 36 itu cuma panjang kali lebar. Kenapa? Karena tingginya semua standar 2,7 meter. Kita sekarang kalau bangun rumah 4,2 meter. Kenapa? Supaya buat mezanin. Kenapa? Ketika ada pandemi semua kerja di rumah, belajar di rumah, masak di rumah, itu beratnya nggak kira-kira satu rumah itu 3 rumah. Dibuat 4,2 sehingga bisa dipotong bagi 2. Separuh untuk tidur, istirahat, separuh untuk beraktivitas. Itulah bentuk pengalaman-pengalaman di pandemi. Termasuk penataan ruang. Kita mengarahkan pembangunan kita dari namanya koridor oriented berbasis jalan menjadi transit oriented berbasis kendaraan umum. Kalau dulu bila berada di tepi jalan yang lebar, maka gedungnya boleh tinggi. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin untuk gedungnya. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Kira-kira begitu prinsipnya. Asumsinya menggunakan kendaraan pribadi. Efeknya, penduduk Jakarta 11 juta, kendaraannya 16 juta. Karena semua berbasis pada kendaraan. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah orientasi pembangunan kita beberapa dekade yang lalu seluruh dunia, bukan hanya kita. Don't blame it on us. This is the paradigm waktu itu. Sekarang bergeser paradigmanya itu menjadi namanya transit oriented development, di mana kota-kota megapolitan, kota-kota metropolitan mengelola mobilitas penduduk berbasis kendaraan umum atau biasa disebut transit oriented development. Artinya gedung itu dibangun tinggi bila dekat dengan stasiun, bila dekat dengan terminal. Radius 800 meter silahkan tinggi, di luar itu makin pendek, makin jauh makin pendek. Nah, ini yang disebut dengan TOD. Di Jakarta ada 5 yang sudah ditetapkan sebagai TOD. Nah, itu ditetapkan dulu. Muncul pandemi, jelas. Begitu muncul pandemi, ternyata TOD nggak cukup. It's not enough. Yang dibutuhkan bukan hanya TOD, tapi juga digital. Karena ternyata bukan hanya transit oriented, tapi transit and digital oriented development. Nah, inilah kemudian kami melihat teman-teman di Asosiasi Media Cyber perlu mengantisipasi tren baru yang akan terjadi. Ini artinya warga bisa melakukan berbagai aktivitas di dalam space yang kecil yang mengurangi mobilitas. Kami di sisi pemerintah siapkan akses Wi-Fi-nya, siapkan seluruh infrastruktur untuk mereka bisa mengakses. Di Jakarta ini, saya lupa 8.000 atau 9.000 titik Wi-Fi yang kita bangun untuk seluruh rakyat, sehingga kapan saja mau transaksi itu bisa melakukan secara gratis. Namanya Jak Wi-Fi. Itu di seluruh Jakarta. Kemarin kita bangun. Nah, kita ingin ke depan bukan hanya TOD, tapi TDOD. Alhamdulillah udah masuk nih. TDOD ini kalau boleh dibantu setting dulu, kalau sudah berhasil diserahkan saya. Nah, TDOD ini membuat kawasan itu memiliki endless digital connectivity, kemudian ada convergence of space, di mana ruang wilayah itu dibuat multifungsi, tidak hanya satu fungsi. Dan yang tidak kalah penting adalah titip saja Mbak ini, kalau boleh dibawa, kalau boleh dibantu dikoordinasikan dengan teman-teman di sana. Terima kasih. Sehingga sebuah wilayah itu memiliki self-sufficiency. Kemarin ya, ketika terjadi pandemi, itu kawasan yang di situ ada rumah tinggal, ada pertokoan kebutuhan sehari-hari, itu bisa isolasi sama-sama tuh. Isolasi satu wilayah. Kenapa? Tokonya ada, bukan isolasi dalam ruangan, isolasi dalam kawasan, karena seluruh infrastruktur penopangnya itu tersedia. Nah, ke depan kita ingin mendorong seperti itu. Nah, kami berharap bisa nanti belanja ide, gagasan. Kami sampaikan ini bukan kami mau memberitahu, ini adalah visinya, tapi isinya kami perlu dari teman-teman.
Pemerintah itu punyanya satu kewenangan, dua fiskal, tapi kreativitas, dan kemudian practical user experience yang tahu adalah teman-teman. Nah, kami berharap dua ini datang dari teman-teman. Kami punya yang dua, kami punya tanda tangan dan kami punya fiskal. Tapi kreativitasnya dari Anda, pengalamannya dari teman-teman. Nah, kalau ini bisa kolaborasi, nanti Jakarta kita bisa bangun benar-benar menjadi mungkin salah satu kota pertama yang bisa mengadopsi transit oriented and digital oriented development untuk Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, benar. Slide berikutnya, bukan ini. Bukan ini, slide berikutnya. Ini, nah ini dia. Ini dia. Transit and digital. Ini nah ini juga Pak Ketua tadi, kami menghormati ilmu pengetahuan. Kami menghormati pengetahuan. Kami mau menghormati pengetahuan artinya apa? Ya kami mau belajar. Begitu terjadi ini, kita bertukar pendapat dengan para wali kota seluruh dunia. Itu ada namanya C40. Saya kebetulan salah satu wakil ketua di situ. Ketuanya wali kota London, wakilnya wali gubernur Tokyo dan gubernur Jakarta. Dan kita bertukar pikiran tentang bagaimana kota masa depan pasca pandemi ini. Dan dari situ ketemu lesson learn yang penting. Bagaimana kita bisa membuat kota kita ini lebih livable dan resilient. Dulu banyak livable city, tapi tidak menyebut resilient. Resiliency ini tidak kalah pentingnya. Nah, kami berharap sekali dua ini, teman-teman, ini visi kita ke depan. Dan khusus buat yang Jakarta barangkali ini, Mas Erik dan teman-teman, yuk kita obrolkan tentang bagaimana mengisi ini. Supaya nantinya ketika kita membangun DOD itu betul-betul yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Ini bila kita bisa lakukan akan luar biasa. Dan nanti tentu bisa share ini saja, share slide ini pada teman-teman, ya teman-teman bisa baca untuk lebih jauhnya. Tapi kami berharap sekali polanya pola kolaborasi kita lakukan. Jadi buat pengurus yang akan dilantik, saya sampaikan tadi PR tentang media secara umum. Yang kedua, kami ingin berbagi tantangan Jakarta dengan pengurus baru dan mengajak pengurus baru, yuk kita kerjakan sama-sama sehingga DOD bisa berjalan. Mungkin itu teman-teman saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, dan kami berharap teman-teman yang menjadi pengurus tentunya bisa menjalankan amanat dengan sukses.